Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan tentang psikologi transpersonal. Psikologi ini adalah psikologi penemuan terakhir ya dari teori psikologi. Penemunya adalah Abraham Maslow. Beliau sebetulnya adalah pakar di bidang ekonomi dan psikologi yang mengurai tentang teori kebutuhan manusia. Namun dalam perjalanan hidupnya di usia 90 tahunan beliau mengalami keresahan apakah ilmu yang dia sampaikan sudah tepat, karena dari hasil penelitiannya bahwa manusia ketika sudah mencapai kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan tertinggi, ternyata dengan ada kekayaan, dengan ada ketenaran, seseorang itu masih mengalami yang namanya tidak ketenangan atau kehampaan. Buktinya apa? Mereka yang sudah sukses secara keuangan, secara aktualisasi diri, masih melakukan pelampiasan dengan menggunakan ekstasi, kemudian bunuh diri. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata dengan uang dan ketenaran itu bukan tujuan utama dalam kehidupan, karena ternyata mereka masih mengalami yang namanya kehampaan. Nah, kemudian Abraham Maslow ini melakukan penelitian lagi, riset kepada tokoh-tokoh agama, masyarakat yang bekerja di bidang sosial. Nah, dari penelitian tersebut ternyata manusia itu mencapai ketenangan dan kedamaian hati itu ditemukanlah yang namanya psikologi transpersonal. Jadi jawaban dari psikologi transpersonal ini adalah trans itu melewati batas personal. Jadi ketika orang ingin mengalami ketenangan dan kebahagiaan, komunikasinya bukan dengan niat tujuan manusia, tapi melewati batas manusia, yaitu apa? Hubungan komunikasi individu tersebut dengan Sang Maha Pencipta. Itu. Jadi ketika dilakukan penelitian oleh Abraham Maslow dan tokoh-tokoh psikologi lainnya, maka ditemukan bahwa ternyata seseorang itu akan mengalami ketenangan, kebahagiaan, kedamaian hati ketika niat dalam kehidupannya, niat dalam kegiatan di dunia ini. Contoh, kalau guru mengajar, niatnya apa? Untuk mencari uang, maka ketenangannya tidak akan maksimal, akan mudah capek, seperti itu. Nah, kalau niatnya karena ingin beribadah kepada Allah, insya Allah secara finansial, keuangan akan mengikuti. Maka ketika seorang guru itu niatnya mengajar karena bismillah saya berbagi ilmu karena Allah, insya Allah akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati tersebut. Nah, apakah transpersonal ini hanya terjadi oleh orang-orang di usia dewasa? Ternyata tidak, karena transpersonal ini bisa saya contohkan. Ini kisah nyata ya, pernah masuk di koran ini. Contoh, anak SMP ini ketika berangkat sekolah harusnya jam 7 sudah masuk kelas dan pintu gerbang sudah dikunci. Tapi si anak ini terlambat ke sekolah. Ketika ditanya Pak Satpam nggak boleh masuk, tapi si anak ini pengen ketemu guru BP dulu, menceritakan apa yang terjadi, kemudian baru pulang. Akhirnya Pak Satpam ini membolehkan. Nah, si anak ini cerita kepada guru BP, Ibu, saya ini terlambat, apakah salah? Karena apa? Saya tadi di jalan, di trotoar melihat pecahan kaca botol. Nah, karena saya ingat pesan guru ngaji saya dan ibu saya, kalau
bantulah orang sebisa kamu. Akhirnya saya putuskan saya lebih baik telat, tapi saya bisa membantu orang. Maka pecahan kaca itu dibersihkan. Nah, ketika dia sampai sekolah terlambat, saya lebih baik terlambat, tapi saya tidak mencegah terjadinya kecelakaan seperti itu. Nah, ini dari hasil pembahasan di sekolah, si anak ini sebagian guru, oh ya nggak boleh masuk. Nah, sebagian guru lagi menyampaikan bahwa oh inilah contoh anak yang berhasil karakternya, lebih memperjuangkan menolong orang daripada hanya terlambat ke sekolah seperti itu. Nah, inilah wujud anak ini menerapkan konsep transpersonal. Jadi belum tentu mungkin saya di tengah jalan lihat pecahan kaca akan menyingkirkannya. Jadi transpersonal ini bisa terjadi untuk usia anak ataupun dewasa seperti itu. Jadi kalau mungkin saudara-saudara sekalian ini mengalami yang namanya kok saya merasa ketidaktenangan ya dalam hidup saya, mengalami kehampaan ya, padahal mungkin secara karir, secara keuangan sudah bagus, ternyata secara psikologis tadi niatnya kita untuk apa? Kalau niatnya hanya supaya dilihat orang lain ya, atau riya istilahnya di agama, maka ketenangan itu tidak akan tercapai. Jadi di sini yang ingin saya tekankan, mari kita niat itu lebih jauh. Dimana kalau niatnya kita dalam hidup ini untuk keridhaan Allah, keberkahan Allah, insya Allah dapat akhiratnya dan juga dapat dunianya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.